buktinya bahwa dia tuh penyihir. Bukan, saya bukan penyihir, kalian jangan percaya dia. Mas, sini, umur. Mari. Hati-hati, Li. Alhamdulillah ya. Kampung kita udah lama banget gak ada kejadian aneh-aneh. Ya alhamdulillah, amit-amit. Amit-amit banget jangan sampai ada kejadian kayak kemarin-kemarin lagi. Iya sih, aduh. Tapi beberapa kejadian belakangan itu bikin butuh healing deh. Sebenarnya kita berempat udah lama banget loh nggak jalan-jalan. Gimana kalau kita CFD-an lagi kayak waktu itu? Oh, CFD-an yang aku gak ikut itu, Ri. Enggak, tapi nggak mau ah. Hiking yuk, mau nggak? Seru banget. Jadi kita kayak cari gunung yang bisa camping di situ. Yuk. Maya ngajakin hiking. Tiba-tiba Maya ngajakin naik gunung. Kayak bukan kamu banget, Mai. Iya sih. Maksud aku seru aja. Misalnya kita di puncak nanti kita ngeliat sunrise. Aduh, itu pasti view-nya bagus banget. Dan sebenarnya aku mau ngajak kalian juga sih untuk ngerayain ulang tahun Fahri bareng. Astaga, Ri, iya weekend ini ulang tahun kamu ya? Parah, masa nggak inget? Parah, Emang kan parah. weekend ini. Iya kan masih bukan ini. Tapi kamu tuh ngajak kita semua mau naik ke gunung karena waktu itu aku pernah cerita ya kalau aku pernah naik gunung sama saudaraku ke Jawa Timur. Iya, gara-gara itu. Boleh tuh idenya? Tapi sebenarnya aku tuh pengennya kalau emang kita naik gunung bukan cuma ngerayain ulang tahun aku aja, tapi juga aku mau spend time waktu sama orang yang aku sayang. Jadi aku tuh orang yang kamu sayang. Iya, sayang aku sama kamu tuh 1 sampai 10, 6. Enam. Nambah terus. Boleh. Iya udah kalau gitu aku juga ikut deh. Tapi kayaknya kita perginya nggak usah ajak siapa-siapa kali ya. Soalnya ini kan kita naik gunung, lebih beresiko. Takutnya terjadi apa-apa di sana. Oke, berarti kita jadi ya, fix ya. Yes, kalian tenang aja. Pokoknya urusan semuanya aku yang urus. Kalian tinggal terima beres aja. Ya udah kalau gitu kita langsung persiapin barang-barang aja kali ya. 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 Kita juga, Ri. Masih ada di rumah kamu ya? Ya udah. Waduh, kate-kate tuh ya. Lu kagak bakal diajak kalau di jalan-jalan, Begono. Ih. Kumaha tuh Yen, gimana kalau kita teh protes aja, kita juga mau ikut gitu. Zaman sekarang udah bukan zamannya protes. Terus kumaha? Aha, gua ada ide. Bener, Mai, jalanannya, Mai? Oh, bentar. Ya bener kok jalanannya ini. Aku barusan cek di Maps. Bener. Sama kok. Bener, Ini bener, jalanannya. Iya. Ya udah deh, tapi kalian pegangan ya, hati-hati. Oke, kita pegang. Sorry. Hai. Aduh, Malik. Ampun deh. Hai. Oke aja. Gak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Iya, aman. Lik, hati-hati. Lik. Iya. Nih, bentar. Bu Iput. Oh, bocor Iput ya. Iya, Bu Iput. Kok ada di sini sih? Ngapain? Atuh lek milu. Mau hiking lah. Lu kata mau ngapain, ah? Lu pergi kapal-kapalan Begono, ntar kalau kagak diawasin terus ada setan bagaimana? Hah? Lagian kita denger ya Put ya, lu pada mau hacking tapi kita mau ditinggalin. Tega banget sih lu sama kita. Ya udah kalau kayak gini berarti saya teleponin Dani aja. Ih, ulah atuh Kak Fahri. Emang nanti kamu teh nggak mau gitu berbagi kebahagiaan sama kitanya Yen. Tega rek ditinggalkan. Jangan,
Jangan babang-babang bro. Ih, lagian kalau ntar lu telepon Dani ya, yang ada ntar Dani bukan yang jemput kita terus nganter pulang, tapi malah ngikut hiking. Tapi siapa yang mau jagain kamu? Ya udah ya kalian ikut. Tapi risiko ditanggung penumpang ya. Siap, 86. Gaskeun. Oke. Hati-hati ya di belakang ya. Kalian di belakang. Wah, pelan-pelan ya. Luar biasa ini mah babang. Kayak doa dulu kali ya. Ibu-ibu, Mai, Ai. Sebelum kita mendaki gunung, kita berdoa dulu supaya kita meminta kelancaran, keselamatan, kemudahan ya. Ayo kita doa sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. sebelum kita lanjut, saya cuma mau ingetin, kita bakal mulai pendakian dan kita bakal lewat jalur hutan. Jadi tolong buat semuanya kita sama-sama jaga perkataan dan sikap. Ya. Oh ya, sama tolong jangan ada yang buang sampah sembarangan ya. Oh, Pok, jangan buang sampah sembarangan. Yayan juga nya. Ya udah kalau gitu berangkat selamat, pulang selamat. Amin. Yuk. Yuk. Ayo pelan-pelan, hati-hati ya. Awas. Hati-hati ya. Pok. Aduh. Nafas gua habis. Sia teh kalanges semua po atuh karek nepi ka dieu ge hayu gawat yen. Oh, say. Yen, hari mana derek naon hayu gawat ih. Tuh menyambung napas luput. Oh, tong lila teuing atuh katinggalan itu. Oke, men. Tungguin kasep, ieu si Ayan mah po. Aduh. Jangan tinggal gua dong. Bagaimana sih? Yuk. Kan itu naik ka luhur. Iya. Yuk. Aduh, kita kagak nyampe-nyampe nih bagaimana? Oh, cicing atuh yen ibut ge sarua ye make itek we ngarasa ngeleho. Aduh. Sampai kapan atuh ini teh kita teh jalan terus? Reka mana tuh tujuanana? Ya Allah. Ini gua kayak familiar banget dah di mari dah. Lu lihat dah. Gua inget banget ini pohonan. Cagak 2. Tuh, lu lihat nama depan gua. Yeyen. Itu berarti kita di mari-mari aja. Aduh. Udah jam 5. Apa mau pulang aja? Ya jangan gitu dong, kan kita kan janji kita akan lihat sunrise nanti. Terus juga nanti di puncak kita mau doain Fahri buat ulang tahunnya Fahri. Kenapa malah balik sekarang? Enggak, lagian ini kayaknya Bu Yayan halu kali. Enggak, kita nggak ngelewatin hal yang sama kok. Ih, Maya gimana sih? Tapi Mai, Udah. Pokoknya tenang aja. Kita lanjut aja. Kita mendingan tandain pakai batu atau ranting atau apapun gitu kita taruh di pohon. Udah. Bos we balik ayo. Balik wae atuh. Gak boleh gitu.
ngapain? Itu yang kamu pegang batu nisan bukan? Ini batu nisan deh. Ngata Bagama Nyaya Jadapa Lawasatada. Mai, Kamu ngerti? Ya aku juga nggak tahu kenapa aku bisa baca tulisan ini. Emang Tani nggak ngerti deh. Sakit nggak, Win? Gimana sih nih? Loh, gelap banget deh. Ini tadi pas terang. tapi di sini masih jam 5 kok. Jam 5. Tadi tuh kita jatuh ke jurang ya, tapi nggak ada jurang ah. Ih, Maya. Kita bukan jatuh ke jurang, kita kesedot tuh. Ame batu nisan itu, terus kita kekitiran tuh. Jadi kita ada di mari. Nah, udah. Aku yakin kita masih di tempat yang sama. Tolong yang lain nyalain senter dulu aja, aku mau cek maps. Jangan-jangan kita teh aya di alam kubur gitu ya teh. Ini kenapa nggak ada sinyal ya tiba-tiba? Hah? Kalian ada yang punya sinyal nggak? Aduh, sama HP gua kagak ada sinyal. Mau nggak mau kita harus minta tolong. Ih, gua. Gimana caranya? HP aja kagak ada sinyalnya, cari bantuan. Di sini tuh ada cahaya obor. Iya. Itu obor ya? Tadi tuh ayo. Ayo. Kita ikutin aja yuk. Ayo. Ayo, Mai. Yuk. Kamu wanita penyihir. Saya bukan penyihir. Ayo, saya bukan penyihir. Ayo kita ya. Jangan. Tunggu. Pak. Berhenti semuanya. Tolong jangan main hiking sendiri kayak gini, apalagi mau Iya. Lu kata kambing guling menbakar aja. Jeremah hirup eta teh diduruk. Dia anak saya. Dia Hari anak saya. Malik iya malin Hari. Babang Malik, lu masih punya emak? Hari cenah. Enggak, Bu. Bapak, ibu-ibu. Kalau emang ada kejadian seperti ini, kalian jangan pakai kekerasan ya. Alah, kalian tahu apa emangnya? Perempuan ini tuh penyihir. Ya, betul. Dia udah banyak pemuda di kampung ini supaya dia tetap awet muda. Saya bersumpah, itu semua bukan salah saya. Mereka semua ini fitnah saya tanpa bukti. Elah, jangan ngelak deh. Ya. Kita bakar aja. Saya bukan salah aja. Udah, saya bukan salah. Burung gagak ya. Kalian lihat sendiri. Itu buktinya bahwa dia tuh penyihir. Bukan. Saya bukan penyihir, kalian penyihir dia. Mas, sini, obor. Hati-hati, Li. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kamu nggak apa-apa. Kalian semua nggak apa-apa. Gak apa-apa, Babang. Terima kasih ya.
kalian sudah menyelamatkan kami. Untuk sekarang tolong semuanya bubar. Urusan kami belum selesai, Widuri. Pasti dia yang memanggil gagak itu ke sini. Tolong dong, udah semuanya bubar. Tolong, tenang semuanya. Bisa-bisanya kalian main hakim sendiri di saat saya nggak ada. Saya minta sekarang juga kalian bubar. Udah pergi sana. Gimana nih? Bubar kalian. Yaudah kita semua bubar. Awas ya. Oh, sekali lagi. Bakar. Siap awas tadi tuh. Oh, jelema hirup rek diduruk. Dia itu Pak Ahmad, kepala desa di kampung ini. Dan saya Ibu Lastri, warga di sini. Salam kenal, Bu. Ya, salam kenal. Aku ini bukan penyihir. Widuri, Ini semua apa? aku cuma mau ingetin kamu. Kamu bisa selamat tadi dari amukan warga karena aku. Tapi besok-besok, aku belum tentu bisa menjamin keselamatan kamu. Kecuali kamu mau menerima tawaran aku yang sebelumnya. Baru aku bisa menjamin keselamatan kamu. Dengar ya, Pak. Yang menyelamatkan nyawa saya itu bukan Bapak. Tapi pemuda itu. Bersama teman-temannya juga yang entah dari mana. Ayo masuk, jangan sungkan-sungkan. Walaupun rumah saya kecil, tapi bisa menampung kalian semua. Makasih ya Ibu Lastri. Kita udah makasih banget nih jadi ngerepotin ya. Yang penting mah ayah tempat buat sare kitanya alias tidur. Bener kan? Kata saya, anak saya mirip banget kayak Nak Malik. Ya Allah, Babang. Beneran dia mirip sama lu. Ternyata emang bener cenah manya ayah pribahasa. Kembaran kita teh di dunia ayah 7 orang gitu. Nah ini yang pertama gitu. Nah kamu teh harus cari yang kelima gitunya 5 orang deh. Wah, saya udah langsung tahu kok tadi kalau Nak Malik itu bukan Hari anak saya. Saya melakukan itu biar kalian tidak disakiti warga. Makasih ya, Bu. Sama-sama, saya senang sekali ketemu Nak Malik. Semenjak anak saya pergi, saya cuma bisa liatin foto itu aja. Selamat istirahat, Ibu-ibu. Untuk Naini sama Namaya, saya beresin dulu tempat tidurnya ya. Makasih banyak ya Bu Makasih Lastri. loh. Ditunggu ya. Iya. Mirip banget nih sama kamu. Kenapa, Hai? Hai? Kenapa? Enggak apa-apa. Au. Masa tadi nggak ada? Coba aku cuci ya, bentar. Hai? Ya, Bisa hilang, Hai? nggak tahu ya ini susah banget hilangnya, aku nggak ngerti. Apa mungkin tadi kena sesuatu kali ya? Nggak bisa hilang. Ya, sama nggak perih atau semacamnya, Hai. Kamu biarin dulu aja deh, jangan digaruk-garuk gitu. Hai, coba lihat jam tangan kamu deh. Aneh, kalian lihat deh. Di situ
tuh jam 9, tapi di handphone aku sama di jam tangannya Aini tuh jam 5. Loh, Bisa ya? Ya kan? sama Mai. Loh, iya. Jam 5 tuh. Udah jam 5. Apa mau pulang aja? Kita kan janji kita akan lihat sunrise nanti. Terus juga nanti di puncak kita mau doain Fahri. Dimensi lain. Kalian masih inget nggak? Kita tuh pernah kejebak di kampung gaib juga. Apa mungkin sekarang kita ngalamin hal yang sama? Tapi masa iya sih kita balik ke tempat yang sama gitu? Tapi orang-orang yang ada di sini normal. Ya apa mungkin ini udah bukan kayak alam gaib lagi, Mai. Tapi ini benar-benar dimensi lain, kita masuk ke semacam lorong waktu. Gimana kalau kita nggak bisa balik? Mai, udah. Kita semua tenang. Lebih baik menurut aku, sekarang kita istirahat aja dulu. Baru kita cari solusinya bareng-bareng ya. Ya udah, berarti besok kita harus cari jalur balik ke pendakian. Itu kan kita masuk lewat portal ya, seharusnya ada portal yang sama bisa balikin kita ke situ. Satu-satunya petunjuk kita ya cuman batu nisan itu. Ya walaupun saya nggak lihat sih pas kita sampai di sini. Bisa-bisanya Widuri gak mau mengakui kalau aku yang sudah menyelamatkan dia. Sekarang juga kalian ke rumah Lastri. Dan awasi anak-anak itu, cari tahu siapa mereka sebenarnya. Jangan sampai anak-anak itu menghalangi rencana saya. Baik, Bos. Gak boleh ada yang menghalangi rencanaku. Hai. Lik, Fahri mana? Masih di dalam kamar, Ai. Lagi sholat ya. Kamu kok belum tidur? Sirlik. Sebenarnya ada yang mau aku ceritain sama kamu. Cuman aku nggak pengen ada orang-orang yang tahu soal ini. Kenapa, Ai? Sebenarnya selama ini aku bohong sama kamu soal firasat. Setelah aku sembuh dari kebutaan, aku dapat kekuatan, Lik. Aku dapat vision. Jadi aku dapat penglihatan, aku bisa ngeliat apa yang akan terjadi dan bahaya apa yang akan dialami sama orang. Aku udah curiga kamu punya kemampuan lebih, Ai. Tapi aku nggak pernah kepo, karena aku lebih ngehargain pilihan kamu. Mungkin kamu belum siap untuk cerita. Tapi yang bikin aku jadi penasaran, kenapa kamu tiba-tiba bisa cerita ke aku gini, Ai? Apa kamu habis dapat vision lagi? Iya, sebenarnya aku dapat vision, Lik. Aku dapat 2 vision. Yang pertama, waktu aku mau naik ke gunung. Aku ngeliat ada sinar putih, terus tiba-tiba aku pindah ke kampung lain. Tapi ternyata enggak. Ternyata aku pindah ke dimensi lain. Terus yang kedua? Kedua, waktu aku sentuh fotonya Hari, aku dapat penglihatan kalau kamu dalam bahaya. Tapi kamu tenang aja, aku bisa cegah itu semua. Kamu gak usah khawatir, aku pasti bakal jagain kamu, Lik. Makasih ya, Ai. Ibu. Selamat pagi, Bu. Pagi. Yang lain kemana? Yang lain ada yang udah jalan-jalan sama ada yang lagi siap-siap, Bu.
Maaf Bu, kalau Aini mau nanya ini soal semalam. Sebenarnya apa yang udah terjadi di kampung ini ya Bu? Kenapa Mbak Widuri mau sama warga di sini? Sebenarnya ini belakangan ini di kampung ini kondisinya sangat mencekam. Banyak hal-hal yang aneh terjadi di kampung ini. Salah satunya pemuda di sini banyak yang hilang. Ya, anak saya juga Hari hilang. Mereka hilang setelah bertemu Widuri. Oh, jadi yang Ibu bilang semalam itu yang hilang anak Ibu Hari? Ya, Ibu nggak mau berprasangka buruk terhadap siapapun. Ibu sekarang cuma pengen tahu kejelasan di mana anak Ibu. Karena Hari itu anak Ibu satu-satunya, hanya Hari yang ada di dunia ini. Ibu tenang aja. Aini dan teman-teman yang lain yang ada di sini bakal membantu Ibu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Hari. Nggak usah khawatir ya. Makasih ya Naini, makasih Namali. Ini Ri, ini awal kita datang ke kampung ini nih, di sini. Ya, Lik. Kita harus cari tahu. Barangkali ada sesuatu yang bisa bikin kita balik ke tempat asal. Ya harusnya kayak ada yang makam yang dibaca Maya itu, Ri. Iya. Kira coba aku cari sekitar sana ya. Ya, Lik. Ya eleh. Sebenarnya kita ini ada di mana sih? Kenapa kok bisa-bisanya kita ada di dunia yang beda sama tempat kita tinggal? Iya, aku juga sebenarnya masih benar-benar nggak percaya. Tapi gimana dong, semua bukti tuh nunjukin ke arah itu. Berarti atau kita teh harus cari eta batu nisan yang waktu itu dipegang Neng Maya. Tah, eta teh kunci buat kita pulang. Ah, bener tuh. Iya. Tapi kita juga tetap harus nyari buat jaga-jaga aja. Kalau misalkan Pak Hari sama Malik nggak nemuin batu nisan itu juga. Iya boleh, berarti kita cari di pemakaman ya. Karena kan di pemakaman banyak batu nisan, jadi siapa tahu kita bisa ketemu. Bener. Kela. Teteh, punten atunya sakedap. Teteh terang tuh eta tahu pemakaman di sebelah sini teh di mana? Pemakaman di sana. Oh, ya udah tuh. Hatur nuhun teteh sok mangga. Sok ngalapas ya. Ai, di belah ditu cenah ai. Kita ke sana sekarang ya. Yuk. Aduh. Pergi kamu sana. Saya nggak sudi kamu belajar di tempat saya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kasihan banget Mbak Widuri. Kalau misalkan dia terus digituin sama warga sini, gimana dia bisa bertahan untuk dirinya sendiri ya di sini? Ya tapi habis gimana lagi, Ay? Kamu dengar sendiri kan kata warga dia itu penyihir. Ri, nggak ketemu apa-apa. Sekitaran sini sama sekali nggak ada petunjuk, Ri. Saya juga nggak nemuin apa-apa, Lik. Udah mending kita balik dulu aja deh sekarang. Kasih tahu yang lain. Biar kita nyusun rencananya bareng-bareng aja, dan juga jangan lupa kita harus nyari tahu soal Hari. Anggap aja itu balas budi kita ke Bu Lastri karena udah ngizinin kita tinggal di rumahnya. Iya, Lik. Lu ngerasa aneh apa kagak sih? Lu lihat deh, kehidupan wardesinya entu. Kalau gua kate, di bawah rata-rata begono, minus, alias kismin. Tapi lu lihat kagak no, rumah kepala desanya, boset dah, gedong. Coba atunya kalau kades kayak gitu di Wakamsi, pasti udah dicurigain warga gitu. Muja. Selain muja teh korupsi oge gitu Yen. Udah Bu Yayan, mendingan sekarang kita langsung ke pemakaman. Biar setelah dari pemakaman kita pulang ke rumahnya Bu Lastri, biar Malik sama Fahri nggak nunggu lama di sana ya. Setuju. Ya udah yuk.
Kira, ay, Neng Maya. Ibu teh ngarasa aya nu ningalikeun gitu. Kayak berasa ada yang ngawasin kita, Bu Boni. Bener. Kok aku juga ngerasa kayak gitu ya? Bisa jadi eta teh kita teh diikutin demit gitu. Udah. Pada ngomong begitu. Udah, Bu Yeyen, Bu Iput, Mai. Sekarang bukan waktunya untuk kita mikir aneh-aneh. Karena kita harus tetap tenang. Ya eleh, Aini. Lu ngapa sih? Kerjaannya cuma nyuruh tenang. Ini kalau kayak begini nih, gua kagak berani ke pemakaman. Kita ke pemakamannya nunggu Bang Bro Fahri aja sama Babang Malik. Bagaimana? Udah. Gua kagak berani. Yuk. Balik kita teh. Balik kan? Daguan ya? Ayo balik. Siun. Yan, ayo Yan. Takut. Kok kayak ada yang ngikutin aku sih? Aku ngajak kita keluar kayak gini karena nggak enak sama Bu Lastri. Menurut aku ada yang nggak beres sama Pak Kades. Tapi kenapa Bu Lastri nggak curiga sama sekali ya? Kalian juga ngerasa kampung ini jadi aneh kan? Kayaknya kita emang harus bantu kampung ini dulu deh sebelum kita pulang. Gini. Menurut aku, kita nggak perlu ikut campur tentang apapun urusan yang ada di kampung ini. Oke? Bener pisan atuh ay. Ibu teh setuju sama pendapatnya Neng Maya. Iput ge atuh pengen cepet-cepet pulang. Gimana kalau nanti teh suami Iput nelpon terus tak aktif? Nggak, masalahnya gini loh, kita semua tahu kampung ini bermasalah. Masa kita diem aja gini? Bisa, kita harus bantu mereka. Ay, enggak. Ini bukan kampung kita dan bahkan ini bukan dunia kita, Ay. Kita aja nggak bisa pakai handphone kita untuk cari lokasi di mana kita. Bahkan jam kita aja tuh nggak gerak. Udah deh, makanya kita nggak perlu ikut campur apapun ya. Udah, Mai. Kita semua tahu kok kalau kamu tuh takut. Tapi kita semua juga ngerasain hal yang sama. Tapi di sini aku setuju sih sama Aini. Wah, gimana sih? Nggak, bentar dulu. Maya, ibu-ibu, dengerin aku sampai selesai. Kita pasti bakal cari jalan balik ke kampung kita. Tapi bukan berarti kita tutup mata sama masalah yang jelas-jelas di depan mata kita semua. Apalagi soal Hari. Kita kan utang budi sama Bu Lastri. Gini aja. Sekarang kita semua di sini sebisa mungkin bagi tugas. Kalau memang ada yang butuh bantuan kita atau dalam bahaya, kita tolongin mereka. Sambil kita cari tahu jalan keluarnya. Ya udah. Sekarang kita berpencar aja ya. Saya sama Maya bakal cari kuburan yang punya aksara unik. Aksara kuno itu ya. Buat cari jalan keluarnya. Bagaimana kalau gue sama si Iput yang berbaur tuh sama Wardesi ya? Secara kan Wardesi bilang kalau si Widuri ya, itu dia tuh tukang sihir begono. Ya udah, kalau gitu biar aku sama Malik yang cari tahu soal Pak Kades ya. Pantesan aja dari tadi kita nggak ketemu. Ternyata emang jauh banget. Ini kan pemakaman yang dibilang sama warga. Ya, Maya. Tapi kita carinya sama-sama aja ya. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Oke? Tapi kok kayaknya nggak ada nisan yang kemarin aku baca ya. Yang ada aksara Jawanya itu. Ri. Ya, Mai. Nisan yang ini ada aksara Jawanya. Aku coba baca kali ya. Tapi kalau kamu baca, nanti yang keluar dari sini cuma kita aja, Mai. Yang lain gak ikut sama kita. Iya, tapi kalau aku nggak coba nanti kita nggak akan tahu nisan yang ini beneran yang ini atau enggak.
Ya semoga aja yang kebuka cuman portalnya, Mai. Kita aja nggak langsung keluar dari sini. Ngata Bagama Nyaya Jadapa Lawa Satada. Kenapa nggak ada efek apa-apa ya? Mungkin nisannya bukan nisan yang ini kali, Mai. Bukan nisan yang pertama kali kita temuin. Ini gimana ya? Ini semuanya gara-gara aku, Ri. Aku yang ngajakin kamu ke sini untuk ngerayain ulang tahun kamu. Aku juga yang ngebaca aksara Jawa itu sampai kita nggak tahu nih ada di mana. Semua pasti udah direncanain sama Allah, Mai. Aku senang kok kamu inget ulang tahun aku. Aku senang kamu kepikiran buat ajak aku ke gunung. Buat ngerayain ulang tahun aku sama-sama di sini. Ya walaupun sekarang kita nggak tahu ada di mana. Tapi aku bahagia bisa ngelindungin kamu. Nanti kita cari lagi sama-sama ya. Yuk. Atuh pelan-pelan. Mumpung panas ieu teh, Bu. Mumpung panas nyaho teu ih. Aduh, berat teuing ieu teh. Unan we. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kunaon atuh ieu teh dipukul-pukul gitu? Ini kasur kayak kedinginan dia ya. Pakai dijemur segala begono. Yen. Lain katirisan atau kasurna. Tapi emang ngeunah gitunya kalau kita teh tidur di atas kasur yang udah dijemur. Hanet gitu. Hanet. Apa gua kata kali semalam ada yang ngompol begono. Makanya dijemur. Jarok ya Yen. Enggak Bu, ini kasur banyak kutunya, makanya lagi saya bersihin. Ada yang nempel teh kutu lain. Lain atuh. Lain kutu cenah sama Yen. Tuh lihat si Yudi, padahal temennya si Hari hilang abis deketin Widuri. Iya, tapi dia tak ada kagak kapoknya. Masih godain aja. Emang banyak banget yang demen ame si Widuri itu ya? Bukan banyak lagi Bu, tapi semua laki-laki di kampung ini pada suka sama dia. Wah, namanya juga ngewu. Jadi semua laki-laki teh pada mabok sama kecantikannya si Widuri. Entah semua laki-laki atau merenya suka sama Widuri. Emang ada. Semua laki-laki yang lihat Widuri itu biasanya pada suka. Ya ada dong. Masa iya kagak ada? Lu tahu kagak? Itu Bang Bro Fahri gue sama Babang Malik. Kagak ada dia terkenyut-kenyutnya sama tuh perempuan. Nu aya ge paling tah si Widuri nah gitunya terpersona gitu sama Fahri dan Malik. Udah tuh yuk. Lanjutkan sok eta kutuna. Dijemur biar mungkin anget. Ya, Nah, nempel ka dieu gitunya. kita permisi ya. Dieu tadi dieu. Oh, di bujurnya. Nih, Mai, kamu lari, Mai. Biar aku di sini. Aku yang ngadepin mereka. enggak. Aku nggak mungkin ninggalin kamu sendirian di sini, Ri.
Kalian gak apa-apa? Saya nggak apa-apa, Mbak. Biar saya... Terima kasih, saya nggak apa-apa, Mbak. Oh, Ri, itu tangan kamu luka. Ayo, sekarang kita buruan pergi dari sini. Kita langsung obatin luka kamu. Makasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya siapa anak-anak yang tinggal di rumah Bu Lastri itu? Mereka cuma anak-anak yang sedang lewati kampung ini, Pak. Mereka kemalaman kalau sampai harus balik ke tempat mereka. Terus kenapa hari ini mereka berkeliaran di kampung? Ya mungkin mereka mau cari suasana yang baru di kampung ini. Saya ingatkan ya Bu Lastri, kalau sampai anak-anak itu membuat onar, Ibu Lastri akan saya usir juga dari kampung ini karena sudah menampung berandalan. Dan mereka akan menerima ganjaran. Ganjaran? Maksud Bapak, mereka juga akan hilang seperti anak saya. Berani-beraninya Bu Lastri berkata seperti itu di depan saya. Ibu mau saya usir dari kampung ini? Apapun ancaman Bapak, saya akan cari tahu tentang kebenaran anak saya, Pak. Ibu! Ada apa nih, Pak? Kok sampai berani main tangan sama perempuan? Saya ingatkan ya, kamu dan teman-teman kamu sebaiknya pergi dari kampung ini. Atau akan ada korban jiwa lagi. Minggir. Kenapa Pak Kades sampai bisa ngomong kayak gitu ya? Itu ada Pak Ahmad, ay. Siang, Pak. Kalau kalian tidak ingin ada korban lagi, segera tinggalkan desa ini. Lik, itu maksudnya Pak Kades apa ya? Aku juga nggak tahu, ay. Tapi apapun itu kita harus cari tahu semuanya. Supaya kita bisa nyari jalan pulang. Sebenarnya anak-anak itu siapa sih? Kenapa mereka tinggal di rumah Bu Lastri? Setahu saya, Bu Lastri itu sudah tidak punya keluarga lagi. Saya juga nggak tahu, Pak. Tapi kayaknya mereka mencurigakan. Tadi ibu-ibu samperin kami, tanya-tanya soal Widuri. Berarti kita harus tetap waspada. Jangan sampai anak-anak itu membantu Widuri dan membuat kampung kita menjadi bahaya. Jadi jika ada sesuatu segera laporkan kepada saya ya. Iya Pak ya. Siapa Kades? Udah belum Pak ngomongnya Pak? Udah, Pegel Pak. Cangkel ya, cangkel pisan. Duduk. Pelan-pelan. Sini. Awas. Aku tuh nggak habis pikir ya sama Pak Kades. Pak Kades tuh udah kelewatan banget sampai berani nampar warga sendiri di depan warga. Dan yang bikin aku bingung sama Pak Kades, kok dia bisa-bisanya ngomong ke kita untuk pergi dari kampung ini, kalau enggak bakal ada korban selanjutnya. Iya, itu aneh banget sih. Aku juga tadi dengar itu waktu dia ngomong ke Fahri. Ya Allah. Sebenarnya apa sih yang terjadi di kampung Mari tuh? Ih, aku tuh jadi gemes banget. Tapi gue sama Iput itu dapat info dari Wardesi kalau si Widuri itu ngelmu. Bener pisan eta teh. Makanya banyak pemuda di kampung ini gitu tiba-tiba ngaleungit alias menghilang. Cenah mah eta teh habis godain si Widuri. Kayaknya yang diomongin sama warga itu bener deh. Karena tadi aku sama Fahri itu diserang sama burung gagak. Dan yang nyelamatin kita itu Mbak Widuri. Tapi yang tadi aku lihat, cara dan ekspresi waktu dia nyelamatin kita itu kayak dia udah biasa ngelakuin itu. Dan semalam, kalian ngeh nggak? Kalau burung gagak yang nyerang warga itu sebenarnya untuk ngelindungin Mbak Widuri.
Mai, kamu nggak bisa langsung nyimpulin kayak gitu. Kita kan nggak tahu niat dia apa. Bisa jadi emang niat dia mau nolongin kita. Ri, Mai, soal batu nisannya gimana? Tadi saya sama Maya emang udah ketemu sama batu nisan yang kita cari. Tapi ternyata itu cuma mirip doang. Pas Maya baca tulisan aksara kunonya, portalnya nggak keluar. Iya udah nggak apa-apa. Yang penting hari ini kita udah dapet sesuatu ya. Tapi kayaknya malam ini kita harus cek lagi soal Kades, Ay. Iya aku setuju, Lik. Oh ya, tadi ibu-ibu gimana? Udah dapat informasi belum? Soal Hari atau pemuda-pemuda yang lain yang hilang? Siapa tahu aja bisa dapat informasi dari warga desa sini kalau ada yang lihat mereka sebelum hilang. Ya, gua sama Iput sih cuma dapet info dari Wardesi Begono ya. Kalau si Widuri itu ngelmu Begono. Ay, bener pisan, eta teh cuma dapet info itu doang kita mah. Ya ampun. Ya ampun. Adek, kamu kenapa? Hah? Sakit ya? Biar kakak lihat lukanya ya. Coba. Kamu ngapain anak saya? Saya cuma mau nolongin anak ibu aja kok. Alah, kamu pasti yang jatuhin anak saya kan? Bu, beneran saya cuma mau niat nolong anak ibu aja, nggak lebih. Gak usah bohong, dasar penyihir. Anak kecil aja masih diincar juga. Kamu sempat lihat nggak? Nggak, aku nggak ngeliat. Loh, mana ya Pak Kade? Tiba-tiba hilang kayak gini. Kok aneh ya? Rahmat hilang pas banget di depan rumah Bu Lastri. Atau kita coba tanya ke Bu Lastri ya, Ay? Aku yakin dia tahu sesuatu. Kamu bener, Lik. Kalau menurut aku kamu yang lebih baik nanya sama beliau. Karena kan kamu yang lebih mirip sama Hari. Ya udah, nanti aku coba ngomong sama Bu Lastri. Waalaikumsalam. Bu. Lik, kalau gitu aku langsung ke kamar ya. Mari, Bu. Ya, mari. Nah, ini. Nah, Hari, Ibu udah masak buat kamu. Sekarang makan dulu ya. Maaf, Nak Malik. Ibu udah masakin buat kamu. Nanti Nak ini biar menyusul kamu ya. Makan ya, yuk. Makasih, Bu. Bu Lastri, muka Ibu kenapa? Oh, Ibu baik-baik aja kan? gak apa-apa. Muka Ibu tadi, Ibu tersandung. Terus terbentur tembok. Tapi Ibu gak apa-apa, Ibu baik-baik aja. Bu Lastri nggak nyembunyiin apa-apa kan? Maaf Bu, karena itu kelihatannya bukan kayak kebentur dinding, tapi lebih kayak habis dipukul, Bu. Enggak. Ibu gak kenapa-napa kok. Kan Ibu udah tua. Siapa yang berani mukul Ibu? Siapa yang tega? Bu Lastri, Ibu tenang aja. Ibu bisa cerita apapun ke saya. Saya pasti bakal lindungin Ibu. Ya ini karena Pak Ahmad. Pak Ahmad? Iya. Selama ini Pak Ahmad itu selalu kasar sama Ibu. Selalu semena-mena sama Ibu. Dan dia selalu menekan Ibu. Karena Ibu tahu rahasia dia. Pak Ahmad itu menyukai Widuri. Tapi Widuri gak suka sama Pak Ahmad. Widuri itu sukanya sama anak Ibu Hari. Kamu itu jangan pernah berhubungan lagi dengan Widuri. Kamu harus putus hubungan dengan dia. Maksudnya gimana, Pak? Kamu gak usah belaga bodoh. Saya mau kamu dengan Widuri tidak ada hubungan lagi. Kamu masih tidak mengerti. Hajar dia. Ini apa, Pak?
Ini peringatan terakhir. Kamu harus jauhi Widuri. Atau kamu akan... Saya yakin Pak Kades ini dalang dari semua kejahatan yang ada di kampung ini, Bu. Iya, ibu juga yakin begitu. Bahwa anak ibu Hari hilang bukan karena Widuri melakukan pesugihan atau apapun itu. Tapi ini memang perbuatan Pak Kades. Tapi ibu nggak bisa berbuat apa-apa. Selama ini Pak Kades neken ibu. Ibu juga nggak ada bukti. Sekarang ibu yang penting harus bertahan hidup. Biar ibu bisa menemukan anak ibu Hari. Walaupun ibu harus diperlakukan sama Pak Kades semena-mena. Bu Lastri tenang aja ya. Saya bakal bantu ibu sebisa mungkin. Dan semoga keberadaan Hari dan pemuda lain yang hilang bisa ketemu, Bu. Jangan Nak Malik. Jangan melakukan hal itu. Kamu nggak tahu Pak Kades. Pak Kades itu bisa melakukan apapun terhadap kamu ataupun teman-teman kamu. Dia bisa menyakiti kamu kalau kamu membongkar kejahatan dia. Ibu nggak mau. Cukup ibu yang kehilangan anak ibu. Ibu nggak mau kehilangan kamu juga. Ibu nggak mau teman-teman kamu juga kenapa-napa ya. Ya. Saya bakal hati-hati kok, Bu. Dan semoga keberadaan Hari bisa terungkap. Tapi tuh saya lihat sendiri, sikapnya Pak Kades yang kasar banget ke Bu Lastri. Dia juga ngusir kita dari kampung ini kalau emang gak mau ada korban lagi. Udah jelas, Ri. Semua masalah di kampung ini ulahnya Pak Kades. Malah jangan-jangan Pak Kades yang sengaja ngegiring opini warga sini buat mikir kalau Mbak Widuri itu penyihir. Ya ini semua dilakuin sama Pak Kades buat nutupin kejahatannya, Ri. Tenang dulu, Ri. Kita harus cari bukti dulu. Oke, Ri. Kira-kira apa ide dari kamu? Gimana kalau kita jadi umpan aja? Kita cari pemuda-pemuda yang hilang. Ya, menurut warga sini kan pemuda-pemuda itu hilang karena mereka suka sama Mbak Widuri. Dan mereka hilang setelah ketemu sama Mbak Widuri. Ya, jadi kita semua harus cari tahu tuduhan-tuduhan itu tuh bener adanya ke Mbak Widuri atau Pak Kades yang sengaja nuduh Mbak Widuri buat nutupin kejahatannya. Iya kan? Masuk akal sih, Ri. Ayo, ini kalian berdua mau ngapain, ha? Jangan macem-macem ya kalian. Gimana kalau misalkan berdua hilang kayak semua pemuda yang ada di kampung ini? Kamu juga, Lik? Bisa nggak sih kalau kamu mau ngelakuin sesuatu yang berbahaya, jangan ajak Fahri. Kamu nekat-nekat sendiri aja, hilang-hilang sendiri aja nggak apa-apa. Gak usah ajak-ajak orang lain. Oke. Ya, Mai. Maaf ya, Mai. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak Widuri. Waalaikumsalam. Malik, Ini buat Mbak. Makasih ya. Tuh, Malik lagi deketin Mbak Widuri tuh. Cemburu nggak? Aku tahu apa yang dilakuin sama Malik, Mai. Dia ngelakuin itu. Dia lagi berusaha untuk nyari tahu sebenarnya apa yang terjadi di kampung ini lewat Mbak Widuri. Ya, nggak seru. Cemburu dong. Jangan sih. Udah. Hari nggak ada.
Sekarang laki-laki yang mirip dia juga dideketin sama Widuri. Aku nggak bakal diem aja. Aku akan lakuin sesuatu buat celakain laki-laki itu. Perkenalkan atunya. Kita teh bukan warga sini, tapi kernamu gitu. Kita teh pengen tahu kumaha keayaan di kampung ini. Biasa namanya orang kampung teh ramah-ramah bener teh, Yen? Ramah! Senyum mulu dari tadi, buset deh kagak lihat ya. Jadi seger-seger. Bu, mari gabung. Dah roman-romannya disapa diem aja, sombong banget ya. Apa jangan-jangan deh giginya ompong kali ya, kagak bisa ngomong begono. Ih, lain gitu atuh, Yen. Lain ompong merenan. Bisa jadi eta teh si ibu teh malu gitu alias isin gitu, soalnya teh kan penampilan kita teh lebih kece. Ibu Enda memang orangnya gitu, dia pendiam dan pemalu. Iya, saking pemalunya kita sampai jarang denger dia ngomong. Tapi keren juga ya, Bu Yayan sama Bu Iput udah langsung kenal Bu Endah. Lu baru segitu doang. Gua mah bisa tahu juga kalau tuh orang sebenarnya punya beban hidup banyak. Ini banyak utangnya juga dia. Ya udah sampai situ aja yang ramalin, kita bye dulu. Kita teh mau kenalan sama warga yang ntar kita ngerumpi lagi, oke? Mau nyari kopi dulu ya. Iya, Waalaikumsalam, hati-hati. Bisa aja. Itu Bu Yayan. Bu. Ya. Nah ini Namaya, kalian mau pulang? Yuk bareng, Ibu juga mau pulang ke rumah. Bukannya tadi Bu Yayan sama Bu Iput bareng sama Bu Lastri ya? Katanya mau ikut ke warung. Iya, tapi mereka masih mau keliling-keliling kenalan sama ibu-ibu yang lain. Bu Yeyen sama Bu Iput emang orangnya asik. Makanya mereka cepet akrab sama warga sini. Tapi keren juga ya, Bu Yayan sama Bu Iput udah langsung kenal Bu Endah. Bu Yayan sama Bu Iput itu kayaknya pro banget kalau soal gosip ya. Sampai mereka gampang berbaur sama orang baru. Pergi gak? Pergi! Pergi! Hati-hati, Ay. Hati-hati. Hati-hati. Ada gagak kayak gini sih. Bu Lastri nggak apa-apa? Gak apa-apa, nah ini makasih nah ini. Ini pasti kerjaannya Widuri. Ayo kita samperin ke rumahnya. Tunggu, ibu-ibu. Tenang dulu, ibu-ibu. Jangan langsung gegabah. Belum tentu ini semua perbuatannya Mbak Widuri. Iya ibu-ibu, kita jangan gegabah ya. Tapi ini udah keterlaluan. Kita nggak bisa ngebiarin. Itu gagak pasti kiriman dari Widuri. Ayo. Bu, Astagfirullahaladzim. Hai, kamu nggak kenapa-napa kan? Nggak apa-apa. Cuman tadi kena badan sakit banget ya. Keadaan kampung Mbak ini enak loh Mbak. Nggak jauh beda lah sama kampung saya. Sayang aja sih warganya pada musuhin Mbak semua. Heh, Widuri. Mau kamu tuh apa sih sebenarnya? Kamu nggak cukup udah bikin pemuda-pemuda kamu sini pada hilang. Terus kamu sekarang mau nyelakain kami dengan kiriman burung gagak kamu itu, hah? Bener-bener kamu ya. Emang seharusnya kamu tuh pergi dari kampung ini, tahu nggak? Astagfirullahaladzim, Bu. Nggak ada buktinya kalau Mbak Widuri yang ngirim burung gagak. Pak Ahmad juga udah bilang jangan main hakim sendiri. Kamu emang gak suka ya sama warga sini. Sekarang hadapin kami. Jangan nyuruh burung gagak kamu buat nyerang kami. Astagfirullahaladzim, Bu. Bu jangan nuduh saya sembarangan dong, Bu. Saya nggak pernah nyuruh burung gagak-gagak itu, Bu. Dan saya juga nggak seperti yang Ibu ngomongin. Alah, mana ada lagi ngaku? Astagfirullahaladzim, Bu. Udah cukup pergi dari sini. Kamu nggak apa-apa, Mbak? Nggak, saya nggak apa-apa. Dasar nggak becus. Ngurus satu orang aja nggak bisa. Ya bos, ampun bos. Emang laki-laki itu susah buat dideketin bos, iya nggak? Ya, bos. Dan dia juga kagak sendirian bos. Jadi kita susah buat ngehajarnya. Tapi kita janji bos, kita nggak bakalan gagal lagi bos. Janji bener dah. Dasar bodoh. Mikir dong kalian. Masa gitu juga harus dikasih tahu sama saya? Iya bos, tapi masalahnya dia itu ada di rumah Widuri terus. Jadi kita belum bisa mancingnya dia keluar bos. Itu bos. Tantangin tuh orang. Kalau begitu, kalian berdua ikut saya sekarang. Ayo. Siap bos, siap bos.
Jadi kenapa warga-warga pada sebel semua sama Mbak Widuri? Saya juga kurang tahu ya. Mereka semua pada nggak suka sama saya dan sering banget fitnah saya. Tapi aneh. Maksudnya kan mereka nggak punya bukti apa-apa. Kok bisa asal nuduh gitu semua? Wanita penggoda. Sudah berapa banyak laki-laki yang kamu goda? Sekarang dia yang menjadi target kamu. Pak Kades jangan ngomong sembarangan ya. Dari dulu sampai sekarang, yang saya cinta itu cuma Mas Hari, nggak ada yang lain. Bisa-bisanya Widuri masih mikirin laki-laki itu. Padahal dia udah nggak ada. Terus kenapa kamu ngobrol sama dia? Kenapa kamu nggak pernah nanggepin aku? Pak Ahmad, perempuan itu sukanya sama laki-laki yang bisa ngasih rasa aman dan nyaman. Bukan laki-laki pemaksa kayak Anda. Bapak kepala kampung terhormat. Kurang ajar. Diam kamu! Lepasin, Pak! Oh, kamu melawan! Saya akan sakitin dia! Bawa pergi dia! Bawa dia! Lepasin, tolong! Oh, sakit! Diam kamu, diam! Lepas! Ah! Diam kamu. Kamu itu milik aku dan selamanya akan jadi milik aku. Lepasin, Pak, tolong, Pak! Pak, atau saya akan laporin ke warga apa yang Bapak lakuin ke Malik. Lepas! Kamu laporin aja. Gak akan ada yang percaya sama kamu. Kamu itu akan menjadi milik aku. Selamanya menjadi milik aku. Sekarang kamu ikut aku. Ayo. Enggak Ikut. mau. Saya nggak suka sama Bapak, ampun. Lepas! Aduh, udah jam segini kok Malik belum balik juga ya? Saya kok jadi khawatir ya. Takut dia kenapa-napa. Apa jangan-jangan Malik ikut sama Mbak Widuri ya? Mungkin aja sih. Soalnya kan harusnya jam segini dia udah balik ya. Iya. Ya elah, lagian Babang Malik nih bikin khawatir aja. Gimana kalau sebaiknya kita cari aja? Nggak usah. Biar aku aja yang langsung datang ke rumahnya Mbak Widuri. Siapa tahu aja mereka ada di sana. Aku takut terjadi apa-apa sama Malik sama Mbak Widuri. Jangan deh. Kalian di sini aja biar saya yang kesana ya. Ri, justru kalau kamu pergi sendirian bahaya. Mendingan kita pergi bareng-bareng aja ya. Yuk. Aku ikut ya, kita bertiga. Gua ikut. Enggak, Bu Yayan sama Bu Iput di sini aja. Biar nanti kalau misalkan kita belum balik dalam sejaman, Bu Yayan sama Bu Iput bisa minta bantuan sama warga di sini, oke? Oh gitu. Ya udah. Ya udah deh. Lu pada hati-hati ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan. Aku ngerasa emang bener pasti ada yang nggak beres. Masa dijaga sama anak buahnya Pak Kades? Iya ya, tapi kita nggak bisa langsung masuk kayak gitu aja. Kita harus pakai strategi. Yaudah, aku coba alihin perhatian mereka. Nanti baru kamu masuk ke sana ya. Oke, yaudah. Kamu hati-hati. Mau ngapain lo? Saya mau ketemu sama Widuri. Kagak ada di sini. Mending lu pergi dari sini. Saya nggak akan pergi. Saya udah perlu sama dia. Coba kamu langsung cari. Aku sebelah sini, kamu ke sana ya. Oke. Gimana? Di sana ada nggak? Soalnya aku nggak nemuin Mbak Widuri ataupun Malik di sana. Enggak, aku juga enggak. Aku udah ke kamar mandi, udah cari di dapur dan di kamar lain juga nggak ada. Di mana ya mereka ya? Ini aneh banget deh, Mai. Kalau mereka nggak ada di sini, kenapa rumah ini dijaga sama penjaganya Pak Kades? Nah, ya itu juga aneh tuh. Mas, ini deh.
Maya, apa? Kenapa ada beras kuning di sini? Loh, kenapa ada beras kuning? Siapa yang taburin di sini buat apa? Apa mungkin beras kuning ini penanda arah, Mai? Tapi siapa yang naburin di sini? Mbak Widuri? Mungkin orang lain yang mau kita untuk ikutin petunjuk ini. Ya udah. Kalau gitu kita harus ikutin, Mai. Kita harus kasih tau Fari dulu. Hati-hati ya. Gimana Widuri? Nggak ada. Kita udah cek di dalam sama sekali nggak ada orang. Iya, dan yang anehnya juga ada taburan beras. Aku ngerasa taburan beras itu tuh kayak sebuah petunjuk, Ri. Kita kayak harus ikutin taburan beras itu deh. Mana ya? Beras kuning ini membawa kita sampai kemana? Ini kita udah terlalu jauh banget. Kita harus tetap waspada. Iya. Hati-hati ya. Malik! Malik! Apa sih? Tapi ini semua tuh bisa jadi jebakan. Iya, oke. Kamu tunggu dulu di sini ya. Kamu tunggu di sini dulu, Ay. Kita belum tahu siapa yang naruh Malik di situ dan dari tadi kita juga belum lihat Mbak Widuri kan? Gak bisa. Aku tahu. Malik. Hari, dia pingsan. Aku nggak bisa diem kayak gini. Aku harus bantuin Malik. Jangan nekat. Udah, please. Udah. Ya. Kita tunggu di sini. Malik, bangun, Malik. Malik, sadar. Malik. Lagi-lagi kamu mengganggu rencana saya. Sebenarnya apa sih yang Bapak mau lakuin? Kenapa Malik bisa sampai kayak gini, Pak? Dia sudah menghalangi rencana saya. Siapapun yang menghalangi rencana saya akan saya singkirkan, termasuk kamu dan dia. Setelah dia saya lenyapkan, Widuri akan menjadi milik saya. Pak Kades, tolong sadar ya, Pak. Perempuan mana yang suka sama laki-laki oknum pejabat kayak Bapak yang kejam, kasar? Gak ada yang mau, termasuk Mbak Widuri. Dia emang gak mau sama saya. Dia itu mencintai Hari, tapi Hari sudah saya lenyapkan. Dan kamu tahu, wajah dia itu sangat mirip dengan Hari. Makanya saya akan menyingkirkan dia juga. Pak, tolong berhenti, Pak. Malik, bangun. Malik, bangun. Bangun. Malik, bangun. Ya ampun, ini nih udah 1 jam dan mereka belum balik-balik juga. Ibu teh dari tadi deg-degan gitu, kepikiran mereka. Kita nggak bisa biarin. Kita harus cari mereka. Mereka butuh bantuan setelah 1 jam nggak balik. Ayo kita cari mereka. Bener banget, kita kudu nyusulin mereka. Gua kagak mau terjadi apa-apa sama mereka. Ayo. Tapi Atian, heula kita teh mau nyari ke mana? Pikirnya nanti aja, yang penting Ki gerak dulu, yuk. Udah tuh, ayo. Malik, bangun. Malik, bangun. Ini. Malik, kita harus keluar dari sini sekarang. Astagfirullahaladzim, Ay. Pak, tolong hentikan semua ini ya. Aku mohon tolong hentikan semua ini, Pak.
Lepasin mereka. Kamu yang udah Hari. Dan kamu juga mau teman-teman saya. Pengganggu lain datang lagi. Kalian sendiri yang memilih takdir untuk di sini. Kamu dekat sama pohonnya, kamu dekat. Enggak. Ayo, ayo. Kalian lihat sendiri kan? Wanita ini bukan perempuan biasa. Dia itu penyihir. Pantesan aja aku gak nemuin Mbak Widuri di rumahnya. Dan aku malah nemuin beras yang ngebawa aku ke sini. Itu semua pasti karena dia. Widuri, aku tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu itu penyihir. Dan kamu bisa membuat aku menjadi kaya. Lepasin. Kamu harus turutin aku. Bapak mau ngapain? Lepasin. Lepasin, tolong. Saya nggak bisa. Kamu harus turutin aku. Aku cuma minta satu dari kamu. Kamu jadi istri aku. Enggak. Saya nggak akan pernah sudi. Saya nggak mau sama Bapak. Lepasin. Kamu harus mau. Tolong. Pemuda yang semua hilang itu udah kamu bunuh kan demi memperkaya kamu. Iya. Dan tidak ada satupun yang menyadari. Termasuk Hari. Dengan mudah aku bisa menyingkirkan Hari. Hari. Jadi Hari nggak hilang. Tapi udah kamu bunuh. Iya. Kamu pikir saya hanya menggertak? Mana mungkin aku menyimpan dia di suatu tempat dan membiarkan dia hidup? Tentu saja saya sudah menyiapkan dia. Ya ampun, bener-bener biadab banget ya. Dan sekarang, kalau kalian melawan, kalian semua akan menyusul Hari. Widuri. Aku harus bantuin Mbak Widuri. Kamu hati-hati ya. Hei! Mbak Widuri! Widuri! Ini benar-benar hukuman buat kamu, ngerti? Pergi kalian semua. Sebelum apinya semakin besar. Pergi! Lasri, Ibu jangan sedih ya, Bu. Ya, saya juga sudah curiga sama Pak Kades. Tapi saya nggak menyangka kalau dia bunuh Hari. Iya. Kasihan Hari. Dan kasihan juga Mbak Widuri. Padahal cinta mereka tulus.
Sayang sekali kita nggak bisa menyelamatin Widuri. Padahal pengorbanannya begitu besar. Kamarana eta burung gagak teh ni loba kitu yen. Banyak banget, Bu. Aini, gagak-gagak itu akan membimbing kamu menuju gerbang kalian. Kalian gak usah ragu dan bingung lagi. Kalian memang mengalami kejadian yang paling tidak bisa dilupakan. Kalian tetap di dunia manusia, tapi dimensi yang berbeda. Terima kasih sudah membantu aku selama ini ya. Mbak Widuri habis kasih tahu aku, kita semua harus pergi dari kampung ini dengan mengikuti gagaknya di atas. Pulang? Jadi kita teh pulang, ay. Terima kasih banyak ya Bu Lastri. Perjumpaan kita selesai sampai di sini. Terima kasih banyak ya. Berkat kalian juga saya tahu rahasia di balik kematian anak saya Hari. Terima kasih juga. Berkat kalian, Pak Ahmad mendapatkan balasannya. Walau saya juga menyesal melihat Widuri juga terbakar api itu. Bu Lastri. Saya mau ucapin terima kasih. Karena dari awal kita datang ke sini Bu Lastri yang bantu kita. Soal Mbak Widuri. Mbak Widuri cintanya tulus banget sama anak Bu Lastri. Semoga mereka ketemu di alam yang lain. Amin. Dan semoga juga sekarang mereka berdua udah bahagia, Bu. Nah, Malik, jaga diri baik-baik ya. Pasti. Ya udah. Kalau gitu sekarang kita langsung beresin barang-barang. Kita ikutin gagak-gagak itu ya. Ayo ya, kita teh pulang atuh. Bu Lastri, kita pamit ya. Assalamualaikum. Ayo atuh. Eta gagakna yen dituturkeun. Pulang ntar kepaduk lagi. Ah. Halo. Keheula. Ka mana tuh eta teh gagakna? Leungit. Ah, ya elah. Jangan-jangan kita dibohongin nih sama Widuri nih. Ih, mana tempatnya kayak gini lagi. Coba kita cari sesuatu, siapa tahu di sini ada portal. Kita bisa pulang. Ya. Aku nemu sesuatu. Dilihat dari tulisannya sih, ini lengkap ya. Iya bener. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong coba kamu baca, Mai. Masih bisa nggak? Buru. Bismillahirrahmanirrahim. Ngata bagama. Nyaya jadapa. Lawasatada. Karacanaha.